Dilansir dari media CNN Indonesia, Natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember merupakan hari libur keagamaan yang sakral serta fenomena budaya di seluruh dunia. Dalam sejarah Natal, umat Kristiani merayakan hari Natal sebagai peringatan kelahiran Yesus dari Nazaret, yang dianggap sebagai pemimpin spiritual yang ajarannya menjadi dasar agama Kristen Katolik. Namun bagaimanakah sejarah Natal hingga awal mula kemunculan tokoh Sinterklas yang lekat dengan perayaan Natal? Hari Natal dimulai sejak berabad-abad lalu sebelum kedatangan pria bernama Yesus. Merujuk histori, saat itu masyarakat Eropa awal bersukacita selama titik balik matahari saat musim dingin berakhir. Di Skandinava, Norse atau bangsa Nordik merayakan Yule mulai tanggal 21 Desember yang menandakan titik matahari tersebut saat pergantian musim dingin hingga Januari. Sebagai pengakuan atas kembalinya matahari, para ayah dan anak laki-laki akan membawa pulang kayu gelondongan besar yang akan mereka bakar. Orang-orang akan berpesta sampai batang kayu habis, yang bisa memakan waktu hingga 12 hari. Masyarakat Nordik percaya bahwa setiap percikan api mewakili babi atau anak sapi baru yang akan lahir pada tahun yang akan datang. Saat itu, kebanyakan sapi disembelih sehingga mereka tidak perlu diberi makan selama musim dingin. Bagi sebagian dari mereka, hal tersebut menjadi momentum mereka menikmati persediaan daging segar dalam setahun. Mereka juga menikmati anggur dan bir yang telah difermentasi sepanjang tahun sehingga siap untuk diminum. Di Jerman, orang-orang menghormati dewa pagan Odin selama masa liburan pertengahan musim dingin. Orang Jerman takut terhadap Odin karena mereka percaya bahwa sang dewa menjelajah pada malam hari melalui langit untuk mengamati rakyatnya lalu memutuskan siapa yang akan hidup makmur dan sial. Hal ini yang membuat sebagian besar orang-orang Jerman lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah. Festival Saturnalia. Sementara itu di Roma, musim dingin tidak semenusuk di kawasan utara Eropa. Masyarakat Romawi membuat festival Saturnalia. Pada perayaan ini, semua pekerjaan dan bisnis diliburkan untuk menghormati dewa Saturnus atau dewa pertanian. Festival Saturnalia menjadi pertanda musim bercocok tanam dan musim gugur telah berakhir. Dengan demikian petani memberikan penghormatan kepada dewa Saturnus lewat ritual pengorbanan dengan harapan hasil panen mereka akan lebih berlimpah. Saat itu, perayaan Saturnalia saat itu dirayakan pada hari Minggu menjelang titik balik matahari di musim dingin. Tepatnya pada tiap tanggal 17 Desember hingga tanggal 25 Desember. Lama pelaksanaan perayaan Saturnalia tidak menentu setiap tahunnya, kadang-kadang hanya 1 hari, 3 hari, 5 hari, hingga seminggu penuh. Festival Saturnalia merupakan perayaan yang paling penting bagi bangsa Romawi. Pada masa awal masuknya agama Kristen di Kekaisaran Romawi, hari terakhir Festival Saturnalia itulah ditetapkan sebagai hari kelahiran Yesus. Penetapan ini dilakukan oleh penguasa Romawi yang telah memeluk agama Kristen. Tujuannya untuk mendorong kaum pagan yang masih menyembah berhala agar segera memeluk Kristen. Selain Saturnalia, masyarakat Roma merayakan Juvenalia untuk menghormati anak-anak Roma. Lalu masyarakat kelas atas sering merayakan hari lahir Mitra atau Dewa Matahari setiap tanggal 25 Desember. Apakah Natal benar-benar hari kelahiran Yesus? Pada tahun awal kekristenan, Paskah adalah hari libur utama, namun kelahiran Yesus tidak dirayakan. Pada abad keempat, Bapak Gereja memutuskan untuk melembagakan kelahiran Yesus sebagai hari libur. Sayangnya, Alkitab tidak menyebutkan tanggal kelahirannya. Meskipun beberapa bukti menunjukkan bahwa kelahirannya mungkin terjadi pada musim semi, Paus Julius I memilih tanggal 25 Desember. Pesta kelahiran Yesus ini menyebar sampai ke Mesir tahun 432 dan ke Inggris pada akhir abad ke-6. Dengan mengadakan Natal pada waktu yang sama dengan festival titik balik matahari di musim dingin, para pemimpin gereja mengukuhkan bahwa Natal akan dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember. Asal-usul Sinterklas. Mayoritas orang tua akan bercerita pada anak-anaknya bahwa Sinterklas berasal dari kutub utara sambil menaiki kereta salju terbang saat malam Natal. Sinterklas umumnya dipersonalisasikan sebagai pria gemuk, periang, berjanggut putih, berkacamata, mengenakan topi dan setelan pakaian hangat berwarna merah dengan kera bulu putih, dan membawa tas besar berisi hadiah untuk anak-anak, dengan tawa khas, ho-ho-ho. Namun ternyata ada perjalanan sejarah panjang mengenai Sinterklas. Sinterklas atau Santa Claus merupakan seorang biarawan bernama Santo Nicholas, yang lahir di Mirat, Turki, sekitar 280 Masehi.
Nicolaas memberikan semua kekayaan warisannya dan melakukan perjalanan ke pedesaan membantu orang miskin dan sakit serta dikenal sebagai pelindung anak-anak dan pelaut. Nicolaas pertama kali dikategorikan sebagai budaya populer Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 di New York. Keluarga-keluarga Belanda di AS berkumpul untuk menghormati peringatan kematian Sint Nicolaas, bahasa Belanda Nicolaas, atau disingkat Sinterklaas. Sinterklaas merupakan ujung tombak awal nama Santa Claus dari bahasa Belanda dan sejarah Natal dari zaman orang-orang awal Eropa sampai bangsa Roma.